Indonesia pernah dihantui masa kelam akibat proyek naturalisasi gagal. Namun, semua berubah total sejak Shin Tae-yong terapkan aturan ketat untuk menaturalisasi darah keturunan. Naturalisasi Garuda yang dulu dihina, kini paling bersinar di seluruh Asia Tenggara. Sementara Malaysia, Vietnam, Filipina, hingga Singapura terbukti gagal membangun skuad naturalisasi terbaik. Sejumlah pemain naturalisasi mereka gagal memberikan dampak yang signifikan. Bagaimana proyek naturalisasi Timnas Indonesia bangkit hingga meninggalkan rival-rivalnya di Asia Tenggara? Suksesnya naturalisasi Indonesia yang sempat diremehkan. Timnas Indonesia berhasil mengalami perkembangan meroket setelah diperkuat darah keturunan. Skuad Garuda meraih prestasi gemilang sampai menorehkan sejarah baru di kancah Asia. Namun, lompatan prestasi ini masih dipandang remeh oleh segelintir orang. Banyak yang mempermasalahkan skuad Timnas Indonesia sudah mulai dikuasai pemain naturalisasi. Dari susunan line-up skuad Garuda saat ini memang didominasi pemain keturunan. Saat melawan Vietnam, Shin Tae-yong menurunkan 6 pemain naturalisasi di 11 utama. Sementara, hanya 5 pemain lokal yang dipercaya Coach Shin tampil sebagai starter. Situasi ini langsung ditanggapi dengan komentar sinis oleh Muhammad Tahir. Pemain PSBS Biak ini curiga, pemain naturalisasi bakal mengusir pemain lokal dari starting line-up. Tahir bahkan menyindir kualitas pemain lokal yang tidak jauh berbeda dengan darah keturunan. Sekarang terlalu banyak naturalisasi. Bukan tidak suka, tapi kompetisi lokal seperti tidak ada gunanya. Mereka cuma keuntungan bisa bermain di luar negeri. Secara kualitas hampir 11-12, sindir Tahir. Masalah ini sebelumnya pernah ditanggapi dengan gusar oleh Mark Klok. Dia meminta netizen untuk berhenti mengadu domba pemain naturalisasi dan talenta lokal. Saya pemain naturalisasi, saya main bola untuk Indonesia. Waktu kami menang, kami dibilang bagus. Terus bilangnya tak usah pemain lokal. Tapi pas kami kalah, banyak provokasi untuk tidak memakai pemain naturalisasi, keluh Klok. Jordi Amat juga mengucapkan hal yang senada dengan Klok untuk tidak meributkan perbedaan. Kami adalah satu tim, saya tidak ingin orang-orang membicarakan perbedaan. Semua orang dalam tim ini bermain untuk Garuda. Naturalisasi Indonesia bikin Vietnam iri. Publik Indonesia harusnya bersyukur karena naturalisasi skuad Garuda berjalan mulus. Pasalnya, banyak negara lain di Asia Tenggara yang gagal membangun proyek naturalisasi. Salah satunya Vietnam yang hanya punya 1 pemain naturalisasi berkualitas, yakni Philip Nguyen. Pemain berdarah Republik Ceko ini sempat digembar-gemborkan oleh Phu Quang Huy. Pundit lokal Vietnam ini besar kepala, menyebut Philip Nguyen lebih baik dari semua pemain naturalisasi Indonesia. Pemain naturalisasi mereka bukan nama-nama beken di Eropa. Mereka bahkan belum mencapai level Philip Nguyen saat membela klub, ucap Quang Huy. Melihat rekam jejaknya, Philip Nguyen memang sempat mencicipi ajang Europa League bersama Slovan Liberec. Namun, sang pemain kini hanya bermain di Liga Domestik Vietnam. Selain itu, kiper kelahiran Praha ini dilempari hujatan pedas usai tampil buruk melawan Indonesia. Paminduk menuding Philip Nguyen sebagai biang kerok kekalahan. Bertahan dari situasi lemparan ke dalam merupakan sesuatu yang sering dibahas saat bertemu Indonesia. Philip Nguyen harusnya bisa lebih berkoordinasi dengan pemain bertahan. Lemparan tersebut harusnya bukanlah hal yang berbahaya, kata ex-pemain Timnas Vietnam. Di sisi lain, media Bongda mengaku iri dengan skuad naturalisasi Indonesia. Bongda mengecam Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF terlalu lemot mengembangkan proyek naturalisasi. VFF telah berulang kali menyatakan kesiapan untuk menyambut pemain dari luar negeri. Namun semua hanya sekadar kata-kata kosong ketika mereka berdalih soal kebijakan. Tulis Bongda, VFF sejatinya ingin melakukan banyak naturalisasi darah keturunan Vietnam di luar negeri. Namun program ini harus terhambat karena dihambat aturan ketat dari pemerintah Vietnam. Tujuan kami membangun tim nasional yang memiliki identitas jelas. Para pemain harus memenuhi syarat dari garis keturunan, bahasa, hingga memahami budaya, kata Presiden VFF, Tran Quoc Tuan. Kualitas naturalisasi Filipina yang menurun.
Proyek naturalisasi gagal berikutnya datang dari timnas Filipina yang dulu sempat berjaya. Skuad The Azkals sukses menembus semifinal Piala AFF 2010 dan 2014. Generasi emas naturalisasi Filipina saat itu masih dipimpin oleh Philip dan James yang husband bersaudara. Kini, The Azkals memulai era naturalisasi baru bersama Tom Saintfiet. Pelatih asal Belgia ini sempat meremehkan kekuatan naturalisasi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saintfiet hanya menganggap Irak dan Vietnam sebagai lawan terberat. Dalam jangka pendek, kami ingin menciptakan tim untuk bisa menjadi 2 teratas di grup. Kami hanya tertinggal 2 poin dari Vietnam dan perlu mencuri poin dari Irak. Rasa optimis Saintfiet makin memuncak usai memantau calon naturalisasi baru Filipina di luar negeri. Kami sudah melakukan kontrak dengan pemain luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Pemain tersebut main di level tertinggi, kata Saintfiet. Namun, proyek baru ini diragukan bisa membawa skuad The Azkals lebih berprestasi. Impian lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun terasa mustahil. Generasi naturalisasi lama seperti Kenshiro Daniels, Mike Ott, hingga Kevin Rey Mendoza gagal unjuk gigi. Filipina masih sering gagal berbicara banyak di ASEAN maupun kancah Asia. Malaysia kena mental lihat naturalisasi Indonesia. Proyek naturalisasi timnas Malaysia sempat terlihat cukup menjanjikan. Presiden FAM yakni Datuk Hamidin Moh Amin pun optimis Malaysia bisa lolos ke putaran ketiga. Jika kami bisa lolos ke babak selanjutnya, kami bisa menciptakan sejarah, di mana tim kami menjadi salah satu dari 18 teratas di Asia, kata Datuk Hamidin. Euforia kemenangan Malaysia membuat para penggemar mereka besar kepala. Media lokal makan bola justru mengejek 2 hasil buruk timnas Indonesia di awal kualifikasi Piala Dunia. Nasib buruk dialami tim besutan Shin Taeyong. Mereka hanya bermain imbang melawan Filipina dan kalah besar dari Irak, tulis makan bola. Namun ejekan sombong negeri jiran ini malah berujung karma memalukan. Malaysia gagal total di Piala Asia 2023 serta terancam batal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kim Pan-gon mengaku Malaysia butuh keajaiban untuk lolos ke putaran ketiga. Kami masih punya 2 pertandingan lagi. Kami masih punya peluang, tapi butuh keajaiban untuk bisa membawa Malaysia lolos ke fase berikutnya, ucap Kim Pan-gon. Karma berikutnya kembali menghantam Malaysia karena pernah meremehkan naturalisasi Indonesia. Kini proyek naturalisasi negeri jiran terbukti gagal total karena dijalankan sembarangan. FAM selaku federasi banyak memanggil pemain naturalisasi yang sudah berusia tua. Selain itu, beberapa pemain naturalisasi juga tidak punya darah keturunan Malaysia. Romelu Joseu, Mohamedou Soumaré, serta Romel Morales dihujat habis-habisan. Netizen Malaysia geram karena para pemain naturalisasi ini dianggap tidak bermain sepenuh hati. Skuad naturalisasi Singapura cuma jago Asia Tenggara. Berikutnya ada proyek naturalisasi dari mantan Raja ASEAN, yakni Singapura yang mati suri. Padahal skuad Singa pernah menggondol 3 trofi Piala AFF karena pemain naturalisasi. Hasilnya banyak netizen Indonesia yang ingin skuad Garuda mengikuti prestasi Singapura. Namun Justinus Laksana selaku pundit lokal bilang kalau ini bukan prestasi yang membanggakan. Fans kardus teriak AFF, AFF. Singapura 4 kali menang AFF, gak pernah maju ke Piala Asia. Ucap Coach Justin di kanal YouTube Main-Main. Omongan Coach Justin memang valid, karena Singapura miskin prestasi di pentas Asia. Skuad Singa sudah lama tidak mentas di Piala Asia, sejak terakhir pada 1984 sebagai tuan rumah. Prestasi buruk ini diperparah dengan hancurnya proyek naturalisasi Singapura. Skuad Singa mulai jarang memakai pemain naturalisasi sejak Piala AFF 2014. Hanya Song Woo-yong pemain naturalisasi Singapura yang masih diandalkan sebagai pemain inti. Kini, FAS selaku Federasi Sepak Bola Negeri Singa kapok dengan proyek naturalisasi pemain. FAS ingin lebih fokus mengembangkan talenta-talenta pemain lokal asli Singapura. Dengan gagalnya proyek naturalisasi negeri lain di Asia Tenggara, kenapa timnas Indonesia bisa sukses proyek pemain keturunannya?